Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan, kami cintai para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan, masih diberikan umur panjang ya, sehingga kita masih bisa menemukan Ramadan tahun ini. Berapa banyak di antara saudara-saudara kita yang Ramadan tahun kemarin itu masih berada bersama kita, kemudian Ramadan tahun ini mereka sudah tidak bersama kita lagi. Maka kita bersyukur ya, di Ramadan ini kita masih diberikan nikmat panjang umur. Kita masih bisa menemukan Ramadan. Nah, ini kita harus bersyukur. Karena seorang mukmin yang soleh itu tidaklah bertambah umurnya, melainkan bertambah kebaikannya. Amal solehnya bertambah. Jadi orang mukmin yang baik, yang soleh, semakin bertambah umur, itu semakin bertambah amal baiknya. Ya, maka kita bersyukur ini kita masih bisa menemukan bulan Ramadan. Tidak diragukan lagi bahwasanya menemukan bulan Ramadan ini menjadi sebab kita mendapatkan banyak karunia-karunia Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang diceritakan di dalam hadis bahwasanya Sayyidina Thalhah meriwayatkan hadis bahwasanya ada dua laki-laki yaitu masuk Islam bersama di zaman baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang satu meninggal dunia, mati syahid, ikut perang, kemudian meninggal dunia, mati syahid. Kemudian yang satu lagi baru meninggal dunia 1 tahun kemudian. Tapi dimimpikan oleh Sayyidina Thalhah ini bahwasanya yang meninggal 1 tahun kemudian itu masuk surga lebih dulu daripada satunya lagi yang mati syahid. Akhirnya ini terheran ini para sahabat. Kenapa kok ini yang 1 tahun kemudian itu masuk surga lebih dulu daripada orang yang mati syahid? Kemudian dikabarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian kata baginda Nabi Muhammad SAW, iya, kenapa? Karena selama 1 tahun itu berapa hari dia berpuasa di bulan Ramadan? Berapa sholat yang ia kerjakan? Ya, jadi tidak diragukan bahwasanya adanya Ramadan ini jadi sebab kebaikan, bertambah amal ya, karena sejatinya orang mukmin yang soleh itu tidaklah bertambah amalnya kecuali bertambah kebaikannya, bertambah amal ibadahnya. Nah, maka kita bersyukur kita sudah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala panjang umur sehingga kita masih bisa menemukan Ramadan. Maka kita harus bergembira juga. Bergembira kita bisa memasuki bulan Ramadan. Kenapa? Karena ini termasuk amal solehnya hati, yaitu bergembira ketika datang bulan Ramadan. Begitu juga sebalikannya. Orang yang di dalam hatinya dia merasa tidak gembira dengan datangnya Ramadan, ini maka dia termasuk bermaksiat hatinya. Itu sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya Az-Zawajir an Iktirafil Kabair bahwasanya at-tamanni zawal Ramadan minal kabair atau kama qala radhiyallahu anhu. Jadi dia berharap, berangan-angan hilangnya Ramadan ini termasuk dosa besar. Termasuk dosa besarnya hati. Ya, maka dari itu kita harus bergembira dengan kedatangan bulan Ramadan ini. Karena hati juga seperti anggota tubuh. Ada amal baik, sholat, zakat dan sebagainya, puasa. Nah itu hati juga mempunyai amal baik, yaitu bergembira ketika datangnya Ramadan. Kemudian juga hati juga bisa bermaksiat, yaitu ketika orang menginginkan hilangnya Ramadan, pengen Ramadan cepat selesai, nah ini dia hatinya bermaksiat. Ya, jadi ada maksiat hati juga ada. Misalkan ada orang dia minum air putih, padahal yang diminum air putih, tapi dia niat minum khamr, maka dia juga berdosa. Begitu juga ada seseorang kalau dia hubungan suami istri, ya, tapi dia niatnya berzina,
maka meskipun itu sama istrinya, tapi dia berdosa karena niatnya. Ya. Jadi hati juga mempunyai amal baik dan mempunyai maksiat. Yaitu di antaranya tadi bergembira atas datangnya bulan Ramadan, ini termasuk amal baik. Adapun tidak gembira atau merasa benci dengan Ramadan, ini termasuk maksiat dan ini termasuk dosa besar ya, seperti sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kemudian karena kita mengetahui bahwasanya banyak keutamaan, bahwasanya Ramadan ini bulan yang paling agung, bulan yang paling mulia, kita masih diberikan kesempatan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersungguh-sungguh ya dalam beribadah di bulan Ramadan ini. Ya, kita tidak bisa memastikan bahwasanya kita sudah bersungguh-sungguh di bulan Ramadan ini kecuali kita sudah mengatur waktu kita. Ya, jadi mengatur waktu kita ini penting. Kita atur waktu kita, waktu untuk membaca Al-Quran. Kapan kita membaca Al-Quran? Ini harus kita membuat jadwal, kita atur. Jangan sampai masuk Ramadan ini kita tidak pernah khatam Quran satu kali pun. Ya, jadi harus kita jadwal, kapan kita jadwal kita membaca Al-Quran. Ya. Karena salafun soleh, orang-orang terdahulu, yaitu di bulan Ramadan ini banyak menghatamkan Al-Quran. Sampai diriwayatkan bahwasanya Imam Syafi'i itu 2 kali dalam sehari. Siang sekali, malam sekali. Jadi selama 1 bulan 60 kali khatam Al-Quran. Maka jangan sampai kita di bulan Ramadan ini, kemudian selesai bulan Ramadan kita tidak menghatamkan Quran sama sekali. Ya minimal 1 kali kita menghatamkan Al-Quran. Kemudian kita membagi waktu kita juga, waktu tidur. Kita atur waktu tidur kita. Jangan sampai di bulan Ramadan tidur kita lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Nah, ini karena kalau kita banyak tidur, maka kita akan sedikit melakukan amal baik. Kalau kita sedikit melakukan amal baik, nanti di hari kiamat, nanti kita datang sebagai orang fakir, orang miskin, tidak mempunyai amal soleh. Ya, maka kita atur jadwal tidur kita. Ya, jangan sampai di bulan Ramadan ini tidur kita lebih banyak daripada di luar bulan Ramadan. Tidur saja dari pagi sampai zuhur. Bangun sholat zuhur, habis zuhur tidur lagi sampai asar. Bangun lagi, tidur lagi. Nanti malam tidur lagi ya. Maka nanti kita nggak punya amal baik ya. Maka kita atur jadwal tidur kita ya, sesuai dengan kemampuan badan kita diatur. Kemudian kita atur juga jadwal sholat taraweh. Sholat taraweh kapan kita? Misalkan sholat taraweh kita biasanya habis isya. Maka jangan sampai kita meninggalkan sholat taraweh meskipun itu sunnah. Karena ini adalah termasuk sebab pengampunan di bulan Ramadan. Ya, sholat taraweh termasuk sebab pengampunan di bulan Ramadan. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sholat taraweh di bulan Ramadan. Meskipun kita sibuk gitu, biasa kan. Meskipun kita waktu itu sibuk atau kecapean, merasa nggak enak badan, usahakan malam nanti sholat ya. Dikodok. Maksudnya kita sholat nanti malam harinya kita melakukan sholat, baik itu berjamaah ataupun sendiri. Tapi jangan sampai kita meninggalkan sholat tarawih. Kemudian kita atur juga jadwal mengaji. Kapan ini kita mengaji? Ya, alhamdulillah di Al-Bajjah sendiri kita bersama guru kita yang mulia Bu Yahya itu ada waktu atau jadwal mengaji. Habis subuh jam 10, kemudian habis asar, itu kita atur jadwal ngaji ya. Kita atur waktu kapan kita untuk mengaji. Kemudian juga kita atur semuanya ibadah-ibadah, pekerjaan dunia. Kalau meskipun kita di luar bulan Ramadan, kita mempunyai pekerjaan. Sampai di Ramadan pun kita masih mempunyai pekerjaan tersebut yang tidak bisa kita tinggalkan. Maka kita atur berapa jam kita untuk bekerja, berapa jam kita untuk membaca Al-Quran, berapa jam kita untuk hadir majelis ilmu, berapa jam kita untuk taraweh, ya, kemudian juga wirid-wirid yang lainnya dan bagaimana itu harus kita atur agar di bulan Ramadan ini ya agar di bulan Ramadan ini kita banyak melakukan ibadah yang bermacam-macam gitu kan. Ada puasanya, ada qiyamul lailnya, ada bekerjanya, ada baca Qur'annya, zikirnya, hadir pengajian dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.